Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Anissa Raga. Kali ini kita akan mengajak kalian jalan-jalan mengelilingi objek wisata Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta. Sebagai peninggalan kebudayaan Hindu terbesar di Indonesia, Candi Prambanan memang memiliki pesona keindahan tersendiri. Sebab selain bentuk bangunan dan tata letaknya yang menakjubkan, Candi Prambanan juga menyimpan kisah sejarah dan legenda yang sangat menarik bagi wisatawan. Tak heran bila Candi Prambanan yang terletak di tepi jalan raya 17 km dari Yogyakarta menuju Solo menjadi objek wisata andalan bagi kedua kota tersebut. Kompleks candi yang dibangun pada abad 9 Masehi ini memiliki 3 bangunan utama berarsitektur indah, yaitu setinggi 47 meter. Ketiga bangunan tersebut melambangkan Trimurti, yaitu ajaran tentang 3 dewa utama yang terdiri dari Candi Siwa ataupun dewa pelebur, yaitu berada di tengah. Kemudian Candi Brahma ataupun dewa penjaga di bagian selatan, dan Candi Wisnu ataupun dewa pencipta di utara. Kemudian di depan bangunan utama ini terdapat 3 candi yang lebih kecil sebagai perlambang wahana atau kendaraan, yaitu dari Trimurti. Ketiga candi tersebut adalah Candi Nandi atau kerbau yang merupakan kendaraan Siwa, Candi Angsa kendaraan Brahma, dan Candi Garuda kendaraan Wisnu. Jika kalian berkunjung ke objek wisata Candi Prambanan ini, kalian juga dapat melihat dan mengikuti kisah cerita Ramayana yang reliefnya dipahatkan searah jarum jam pada dinding pagar langkan Candi Siwa dan bersambung di Candi Brahma. Sedangkan pada pagar langkan Candi Wisnu dipahatkan relief cerita Krishnayana. Kompleks Candi Prambanan terletak di Dusun Karangasem, Desa Bogoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan merupakan bagian dari gugusan percandian yang mendapat predikat sebagai warisan budaya dunia. Candi Prambanan dan Candi Borobudur tidak sama. Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha, sedangkan Candi Prambanan adalah sebuah kompleks candi Hindu. Meskipun demikian, lokasi keduanya yang berada di Jawa Tengah juga membuktikan bahwa dahulu umat Buddha dan Hindu tetap hidup berdampingan dengan rukun. Kedua candi besar ini juga menjadi bukti kemajuan peradaban manusia pada saat itu, karena mampu membangun candi-candi dengan seni arsitektur yang luar biasa tanpa bantuan teknologi canggih. Kompleks Candi Prambanan juga disebut memiliki 1000 buah candi karena adanya cerita rakyat, yaitu tentang Roro Jonggrang. Namun sebenarnya hanya ada sekitar 240 candi di kompleks yang ada di tempat ini. Fasilitas di objek wisata Candi Prambanan ini adalah sangat lengkap. Di antaranya seperti Museum Prambanan, bioskop 4D, kemudian spot foto dan atraksi memanah. Kemudian untuk fasilitas umum lainnya meliputi lahan parkir yang luas, baik untuk sepeda motor, mobil, dan bus.
kemudian pusat informasi, toilet, ataupun WC umum, toko souvenir, restoran, dan tempat ibadah berupa masjid. Ada juga tempat persewaan sepeda dan kereta wisata, kemudian guide, golf carts, taman bermain anak, tidak ketinggalan panggung terbuka dan gedung Trimurti untuk menonton sendra tari Ramayana di Prambanan. Kemudian untuk akomodasi, banyak sekali jenis penginapan di Prambanan, mulai dari homestay, guest house, kemudian varian hotel. Jika kalian akan berkunjung ke objek wisata ini, kalian akan dikenakan tiket masuk untuk wisatawan Nusantara sebesar Rp50.000, untuk anak-anak Rp25.000, kemudian untuk rombongan 20 orang sebesar Rp25.000, rombongan Prambanan Plaosan Sojiwan adalah Rp30.000, kemudian untuk Prambanan Borobudur 10 tahun ke atas Rp75.000, dan Prambanan Plaosan Sojiwan 10 tahun ke atas adalah Rp75.000. Kemudian Prambanan Ratu Boko dengan shuttle, yaitu 10 tahun ke atas sebesar Rp85.000. Prambanan ke Borobudur, yaitu untuk anak-anak 3-10 tahun Rp35.000. Prambanan Plaosan Sojiwan 3-10 tahun sebesar Rp35.000. Kemudian untuk wisatawan mancanegara dewasa, yaitu sebesar Rp354.000. Wisatawan mancanegara untuk anak-anak umurnya 3-10 tahun, yaitu sebesar Rp225.000. Dan ada juga sewa sepeda sebesar Rp20.000, sewa kereta Rp10.000, atraksi memanah Rp20.000, bioskop 4D adalah Rp35.000, parkir kendaraan roda 2 adalah Rp5.000 dan parkir roda 4 adalah Rp10.000. Kemudian harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk rute ke Candi Prambanan dari Yogyakarta sangatlah mudah, berjarak sekitar 16 km dengan waktu tempuh berkendara kurang lebih 35 menit. Untuk transportasi umum, kalian bisa naik bis Trans Jogja A1, baik dari halte dekat stasiun Tugu dan Malioboro, dari Terminal Giwangan maupun dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Sedangkan jika menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa mobil di Jogja, bisa melalui Jalan Raya Solo Yogyakarta yang bisa diakses dari jalan lingkar luar atau lingkar dalam kota melalui Jalan Laksda Adi Sucipto. Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan yaitu berada di kilometer 16 Jalan Solo Jogja di sisi utara jalan. Keindahan arsitektur Monumen Prambanan merupakan saksi keberadaan dinasti-dinasti Jawa di masa lalu, termasuk juga menjadi jejak persaingan antar dinasti waktu itu serta legenda Roro Jonggrang yang menyertainya.
Banyak aktivitas yang dapat dilakukan ketika berkunjung ke objek wisata Candi Prambanan ini. Bagi pecinta sejarah dan budaya, mungkin kalian bisa menghabiskan waktu untuk menghayati dan kemudian takjub pada kemegahan arsitektur Prambanan. Namun tentu saja setiap traveler unik dan Prambanan memiliki banyak cara untuk membahagiakan setiap pengunjungnya. Bagi penggemar fotografi maupun penggemar selfie, Prambanan memiliki banyak sudut menarik untuk diabadikan. Kompleks Candi Hindu ini sangatlah luas. Jika dirasa berjalan kaki sangat melelahkan, manfaatkanlah sepeda yang disewakan oleh pihak pengelola. Jenis sepedanya pun bervariasi, ada yang single dan double. Selain itu bisa juga memanfaatkan kereta wisata. Di kompleks Taman Wisata Candi Prambanan juga terdapat museum yang berbentuk rumah joglo. Kunjungi tempat ini untuk melihat ragam koleksi benda bersejarah dan berharga berupa arca, kemudian artefak, gerabah, gambar struktur candi, fosil hewan, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut tersaji dalam 3 ruang pamer, yaitu ruang audiovisual, 2 pendopo, dan outdoor. Yang tak kalah menariknya, setiap wisatawan di Prambanan juga bisa menikmati atraksi seru, yakni memanah. Ada spot memanah yang memang disewakan untuk umum. Bagi wisata keluarga, biarkan anak-anak berbahagia bersama ragam fauna yang ada. Lebih dekat dan memberi makan rusa atau melihat indahnya burung cendrawasih. Selain itu ada juga burung merak dan kuda. Jangan lupa juga menikmati sajian sentra tari Ramayana khas Prambanan. Ramayana Ballet ini dipentaskan di panggung terbuka dan tertutup. Umumnya dimulai pukul 19.30 dan di panggung tertutup acaranya digelar di Gedung Trimurti dengan melibatkan sekitar 50 penari. Sementara itu, jika digelar di panggung terbuka, biasanya melibatkan lebih dari 200 penari. Selebihnya, Prambanan juga memiliki bioskop yang menyajikan film-film dengan kualitas 4D. Apapun aktivitas kalian, pastikan saja tetap bertahan hingga menjelang senja. Jika Candi Borobudur lebih dikenal dengan keindahan sunrise-nya, landscape Candi Prambanan sangat menawan ketika sunset tiba. Makna yang terkandung di dalam arsitektur Candi Prambanan adalah makna keagamaan dan spiritualitas. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu yang didedikasikan untuk para dewa dalam agama Hindu, yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa. Arsitektur yang megah dan rumit mencerminkan keagungan dan kekuasaan dewa-dewa tersebut. Candi Prambanan juga menunjukkan hubungan antara manusia dan dunia spiritual, serta pentingnya praktek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian makna yang kedua yaitu keseimbangan dan harmoni. Arsitektur Candi Prambanan menampilkan keseimbangan yang proporsional dan harmonis antara elemen-elemen bangunan. Setiap bagian candi memiliki peran dan fungsi yang tepat, yang saling melengkapi dan menciptakan kesatuan visual yang indah. Keseimbangan ini mencerminkan konsep keharmonisan dalam kosmos Hindu. Kemudian yang ketiga yaitu keindahan dan estetika. Candi Prambanan mengagumkan dengan ornamen-ornamen arsitektur yang rumit dan detail.
Relief-relief yang menghiasi dinding candi menggambarkan cerita-cerita epik dan mitologi Hindu dengan kehalusan dan keindahan yang menakjubkan. Keindahan ini menunjukkan kecintaan manusia terhadap seni dan estetika dalam menciptakan tempat ibadah yang mempesona. Kemudian peninggalan sejarah dan budaya. Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang berharga dari masa lalu Indonesia. Arsitektur candi ini menggambarkan kebesaran kerajaan Mataram kuno dan kemakmuran peradaban Hindu di Jawa. Kemudian simbolisme dan filosofi. Arsitektur Candi Prambanan mengandung simbolisme dan filosofi dalam setiap elemennya. Setiap dewa yang diwakili dalam candi memiliki makna dan peran tersendiri, yaitu dalam kosmologi Hindu. Relief-relief yang menghiasi dinding candi juga mengandung ajaran-ajaran moral dan filosofi. Sejarah Candi Prambanan juga dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang yang kerap dihubungkan dengan cerita rakyat setempat yang berkembang sampai sekarang. Konon diceritakan bahwa Roro Jonggrang adalah nama seorang putri dari raja yang berkuasa pada masa itu dan menolak dipersunting oleh raksasa yang bernama Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang memberikan syarat kepada Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi atau arca dalam waktu 1 malam saja. Dan Bondowoso menyanggupinya karena dibantu oleh jin. Roro Jonggrang berusaha menggagalkan upaya Bondowoso dengan cara memukul lesung untuk membuat ayam berkokok sebagai tanda hari telah menjelang pagi. Akibatnya pekerjaan Bondowoso belum selesai dan baru terbangun 999 candi saja. Bondowoso mengetahui hal tersebut, kemudian memarahi Roro Jonggrang dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca sebagai pelengkap 1 arca yang belum terbuat.